Maka harus dipertimbangkan berbagai aspek. Tidak boleh, jangan mukah gara-gara pengen jima, belum bisa mutlak seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dan pemirsa di rumah, kita akan bahas satu subtopik lagi terkait dengan bucin atau budak cinta di bulan Ramadan ini, yakni lebih menarik lagi, suami istri bersetubuh di bulan Ramadan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, topik menarik di bulan Ramadan untuk diperbincangkan ini adalah bersetubuh atau persetubuhan. Karena satu sisi persetubuhan itu merupakan kebutuhan ya pasangan baik suami maupun istri. Kalau dilakukan di luar Ramadan saya kira biasa, pagi, siang, malam itu tidak ada masalah. Tetapi ketika di bulan Ramadan itu ada dua kubu yang agak muncul budak-budak cintanya itu. Yang pertama adalah suami istri meskipun tidak berhubungan tetapi ingin melakukannya, sehingga di siang hari bisa menahan, kemudian di malam hari dia rofas sebagaimana biasa. Bahkan punya pandangan bahwa hubungan suami istri di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Nah, kemudian yang kedua, ada juga hubungan suami istri yang dilakukan di bulan Ramadan ya, pada saat menjalankan ibadah Ramadan. Ini yang akan kita bahas, kita kaji secara tuntas. Karena mungkin tidak kuat menahan syahwatnya, sehingga pada saat berpuasa yang mestinya itu dia bisa menahan syahwatnya, tetapi tergoda oleh pasangannya. Nah, ini menarik, biasanya muncul pada pasangan-pasangan muda. Nah, satu sisi yang ketiga adalah malah unik. Di bulan puasa Ramadan, suami istri tidak mau melakukan hubungan suami istri baik siang maupun malam. Katanya biar fokus untuk ibadah berpuasa, malam digunakan untuk sholat, untuk tadarus, untuk zikir dan seterusnya. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan. Mohon juga ditanggapi oleh dua orang penanggap. Yang pertama saya beri kesempatan kepada penanggap pertama, itu Pak Kiai Usman. Oh ya, sudah rawuh, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Tahrir dari LDNO. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh host atau dari moderator terkait bersetubuh di bulan Ramadan. Kami buka dengan satu wakilah idza qoma dzakaru rajul dhahaba thulutsa aqlihi. Ada satu ucapan ketika kaki tengahnya orang lelaki itu berdiri, maka 2/3 akalnya hilang. Entah itu yang pernah meresapi siapa, saya sendiri juga, saya pikir tetap akalnya masih ada, sekalipun itu sudah berdiri tetap akal saya masih ada. Itu makolahnya seperti itu mungkin yang memang hipersek atau gimana ini ya. Yang jelas kaitan masalah ini, sebagai pendapat kami membaca dari keterangan dalam satu kitab yaitu Fathul Mu'in dan juga Syarah I'anahnya, bahwa bersetubuh di bulan Ramadan atau diistilahkan jima kalau dalam kitab fikih ini bagi orang yang
menjalani jima atau menjalankan jima, melakukan jima, ada kewajiban kafarat dan mengqadha puasanya. Namun perlu diketahui bahwa yajibu alaman afsadahu ay sauma Ramadan bijimain athima atau athimun, boleh segot isim fa'il, boleh fi'il madhi, li ajli saum la bistimnain wa uklin kafaratun wa ma'ahu ay ma'a qadha'i dzalikal yaum. Jadi seseorang yang merusak puasa Ramadan ada kewajiban kafarat besertaan mengqadha puasa di hari itu disebabkan jima yang dosa. Jimanya jima yang dosa. Karena arahnya sedang menjalankan puasa. Tidak wajib kafarat kalau memang bukan karena jima yang dosa. Contoh, umpama sedang bepergian yang akhirnya mendapatkan rukhsah tidak puasa. Nah, terus di perjalanan itu nginap di hotel, makan-makan dan bersetubuh. Ini enggak mewajibkan kafarat, enggak diwajibkan untuk membayar kafarat. Itu karena apa? Karena ada rukhsah sebelumnya sudah makan-makan dulu, terus baru melakukan bersetubuh. Ini tidak ada bayar kafarat. Jadi dari kafarat yang ditetapkan yaitu ada ketentuan yang pertama memerdekakan hamba, kemudian kalau tidak mampu supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu lagi supaya mengeluarkan sedekah 60 mud untuk 60 orang miskin atau fukara. Itu mungkin jawaban secara ringkas. Nah, kaitan hal-hal yang tidak membayar kafarat ini disebabkan jima itu contoh macam-macam, tapi kami cukup menyampaikan satu contoh itu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan Pak Kiai Usman sangat tegas ya dan jelas. Kalau orang sedang melakukan ibadah puasa Ramadan, kemudian melakukan jima atau hubungan suami istri, maka hukumnya adalah haram, bahkan didenda, harus bayar kafarat, puasanya batal ya, dan kafaratnya juga tidak tanggung-tanggung. Tetapi tidak berlaku bagi orang yang musafir yang ada rukhsah baginya. Baik, untuk penanggap yang kedua mungkin akan memberikan yang lebih tajam atau sisi lain. Ini Pak Kiai Haji Maskur Amin ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kiai ingkang kita muliakan nggih, Langkung Agung Pak Yai Daniel. Niki ngeten Pak, pada prinsipnya saya itu setuju sekali pada Pak Yai Usman ya. Dari aspek saya setuju Pak. Hanya saja di sini akan nambah tok Pak, nambah saja. Jadi ben pengalaman lah, ya. Ini menurut Yai Syahil Mahfud ya, saya pernah baca bukunya. Yang namanya ibadah itu pada umumnya itu sangat dibenci oleh nafsu. Pada umumnya, jangan poso ora gelem, mergo ora gelem nafsune. Hanya satu nafsu ku seneng. Rupane apa? Main lato-lato iki lho. Iya, lato-lato kuwi. Itu ibadah itu. Oleh ganjaran ya, ternikmat. Penak. Yang dinafsu itu. Makanya kan ada sahabat nganti rada protes kanjeng Nabi. Mosok kanjeng Nabi, ayate haduna ahlahu walahu ajrun. Napa nggih kanjeng Nabi? Yang benar saja kanjeng Nabi. Mosok ngumpul bojone kok oleh ganjaran. Lebih enak dikumpulke karo wong liya. Oleh dosa ora? Ya oleh dosa. Ya padha wae nek dikeke bojone. Oleh karena itu kan
disunahkan paling tidak itu minimal itu seminggu sekali tuh Pak. Ngate sak apalke nemuin kuwi. Wa yusanu ala yukhaliya fi kulli isbu'in marratan. Lah Usman mungkin malah kula yomen apa kula. Ketara ya Pak iki sebenarnya. Iya tuh, macam sunah itu Pak. Jadi gini Pak ya. Menurut saya ini jadi masalah yang dibuat apa itu namanya budak cinta Pak ya, budak cinta. Ini kok saya punya versi sendiri Pak, Sebab cinta itu tidak memperbudak gitu loh. Iya, cinta itu suci Pak. Iya ya, suci. Jadi cinta tidak akan memperkosa enggak. Cinta itu melayani, menyayangi, ngayomi dan sebagainya. Suci Pak, makanya sama masih ingat itu lagunya Akadir ya dulu itu. Awara itu. Boleh saya nyanyikan, Bu? Boleh. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Apa sahabat bisa Pak? Iya. Yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Itu takkan hilang selamanya sampai datang akhir suci Pak. Jadi cinta itu tidak akan dosa. Jenengan mencintai siapapun tidak akan dosa. Yang dosa itu kan akibat daripada cinta. Bin Gus Dur ini Mesir bakal dikuning Jombang mencintai, tidak apa-apa itu. Yang bikin dosa itu karena meraba-raba, ngemek-ngemek. Apalagi nganti ngumpuli, berlato-lato, itu yang dosa. Makanya saya kok cenderung ojo budak cinta, Pak. Ojo budak cinta. Mau cinta ke suci kok. Kabeh wong diberi oleh Gusti Allah, nganti kiai iku yo mesti ndek apa? Cinta itu. Iya. Iya, Pak ya. Ya. Budak nafsu ya. Nah, jadi kalau saya Arabkan yo Abdul Hawa. Abdul Hawa. Dulu itu Mbah Men tuh pernah nyindir putrane. Jadi nak sing wedok bojone iki Pak njol apa to oke, Pak. Mobil to oke. Kayak najih kayak Abdul Zaujah kayak. Ngono. Abdul Zaujah soal bojone njol apa dikaki. Lah, oleh karena itu masalah bucin saya punya versi sendiri, ora budak cinta. Jadi apa? Abdul Hawa. Tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Yai Usman ya. Jadi kalau memang tidak betah, orang kuat dan sebagainya ya batal kayak dulu saya. Setelah batal kemudian lagi lato-lato kan gitu. Ya. Terima kasih ya. Ini sudah jam 12 kok. Jadi yang penting pokoknya nun sewu oke. Jadi tadi masalah cinta itu kan ono sing kondo pengorbanan. Tidak hanya suci tapi pengorbanan. Nganti ono wong wedok mau berkorban anake dikeke orang lain mergo cinta. Dulu pernah zaman Nabi Sulaiman. Ono bocah balita kanggo royokan, iki anakku. Ora ono sing bisa mutus. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan kondo wis langor tak dedekke loro. Kowe separo. Lah sing siji sing ora merasa duwe anake. Nggih niku adil Pak Sulaiman. Adil niku. Tapi sing mane dhewe iki ndak tega aja Nabi Sulaiman ku anakku kok. Mpun lah kula kek mawon niku. Ternyata jebule yang punya anak sing misake yang cinta yang mengorbankan. Pengorbanan. Dadi cinta itu pengorbanan, Pak. Termasuk ketika Nabi Adam lagi. Cerita sik. Ngorbankan umure kanggo Nabi Daud. Nabi Daud kan bagus tapi umure sithik, ana sing kandha 40, ana sing swidak. Misake le anakku sing bagus kok umurku 40 swidak. Umur kula dijegok mohon Gusti. Tak kene dene ben genep 100. Ngorbanke apa? Umure. Dadi pengorbanan. Mohon ngatur nuwun nggih, cekap nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Kiai Maskur ya terkait dengan hubungan suami istri ya. Bahkan
ada kiat-kiat, kalau memang itu halal mengapa tidak dilakukan? Kalau misalnya puasa berarti ya malam hari bisa melakukannya gitu ya. Kalau siang hari ya tentu saja harus menahan diri. Tetapi ada istilah baru yang dimunculkan karena Maskur tidak setuju dengan istilah budak cinta. Tetapi malah memunculkan istilah baru, namanya adalah Abdul Hawa. Gitu ya. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia Abdul Hawa itu menjadi budak nafsu, lebih sangar lagi ini. Ya, tidak apa-apa ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai gong, saya beri kesempatan kepada Kiai Mahrozi barangkali untuk menyampaikan sesuatu yang lain yang belum disampaikan oleh Kiai Maskur maupun Kiai Usman. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahrozi, di dalam kepengurusan menjadi wakil rais. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka podcast. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Setelah menanggapi dari para kiai, Bapak Kiai Usman, apalagi Bapak Kiai Maskur, memang di kalangan muda itu orang tidak sabaran. Nah orang tua lah ngono totok mbak ngenteni nggo bar tarweh. Tapi wong nom kok ya ora awan ora mengi Mbah. Ngoten nggih. Bagi mereka yang kaum muda napa malih kawin nikah pas bulan Sa'ban paling susah niku. Mula nak ngawinke anak aja bulan Sa'ban, mesake ngenteni anyar. Nah, iso besar panjang ngoten nggih. Jadi Ramadan wis rada lawas. Jadi saya salut sekali dengan itu Pak Yai Maskur bahwasanya ben awake dhewe ora kedondo kafaroh ya posone dibatalke sik. Terus pasane dibatalke sik terus baru bersetubuh begitu. Itu saja. Itu kalau dimungkinkan. Tetap kalau menurut saya itu kan khilah menghindar supaya kita itu tidak kena denda kafaroh. Tapi menurut di benak hati saya kok ono rasa merasa berdosa. Tapi bagaimanapun juga itu merupakan khilah. Jadi sekuat-kuatnya kita itu ya menghindar. Ya wis dibetahke engko dadi buka ngono ikono wis. Ngoten nggih. Semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Mahrozi yang sudah memberikan pencerahan ya. Ini yang harus dikutip yang terakhir nih supaya ya, tapi seharusnya tidak dilakukan. Kalau memang ingin menghindar dari kafarat, misalnya ketika seorang sepasang suami istri itu mau berhubungan intim di bulan puasa, maka dibatalkan dulu puasanya, begitu ya. Batalkan dulu puasanya, kemudian baru melakukannya. Meskipun itu berdosa tetapi tidak terkena kafarat. Nah, untuk hal demikian ini mohon kepada Abah Yai Danial untuk bisa mengupas tuntas sekaligus menanggapi dari Yai Usman, kemudian dari Yai Maskur dan juga dari Yai Mahrozi. Dipersilakan, Mbah, monggo. Terima kasih. Saya setuju dengan Pak Maskur itu. Yang tadi menendangkan lagu bagus, lagunya itu cuma tidak merdu suaranya. Rasa cinta pasti ada. Semua makhluk Allah Ta'ala, bukan hanya manusia, semua makhluk Allah Ta'ala bersepakat bahwa cinta itu suci. Gitu ya. Jadi berbeda pemahaman cinta itu suci,
rasa cinta itu pasti ada dengan pemahaman budak cinta. Jadi budak cinta itu saya tadi terangkan itu gharam, dampak dari cinta. Jadi cinta itu suci, cinta itu pasti benar dan tidak akan salah. Yang membuat salah dan yang membuat dosa itu penyimpangan cinta. Jadi sesuatu itu baik, kalau diselewengkan menjadi tidak baik. Sesuatu itu bagus, disimpangkan menjadi tidak bagus gitu. Tidak hanya cinta, di dalam agama ini semuanya hal-hal yang terkait agama itu ada penyimpangan. Baik yang bersifat syariah, yang bersifat akidah, yang bersifat hakikah itu ada penyimpangan. Dan setiap penyimpangan itulah yang salah. Dan penyimpangan itu nanti kemudian yang disebut dengan dhalalah. Itu penyimpangan. Jadi cintanya tidak salah, yang salah adalah penyimpangan gitu. Jima itu benar baik, tapi kalau dengan cara-cara yang menyimpang, ya, seperti anal itu kan menyimpang, itu haram. Itu kan banyak hal-hal lain yang dibahas, termasuk oral barang itu kan juga dibahas gitu. Saya membaca fatwa-fatwa bin Bas dari ulama Wahabi, oral tuh boleh gitu loh. Nah, saya terus berkesimpulan lah, yang Wahabi aja boleh, apalagi yang tidak Wahabi kan gitu aja. Ya nanti terjemahkan sendiri, saya tidak mau menjelaskan lebih detail, nggak enak itu kan. Itu kan rahasia masing-masing ya, privasi lah, privasi. Kalau saya sudah kelewat lah. Nah itu masalah apa namanya, bersenggama, bersetubuh. Dan dalam istilah bahasa Arab ada jimaun, jima. Ada juga wikaun, wika. Ada juga watun, wati. Ada ya wati gitu. Kenapa disebut wati? Karena suaminya di atas, lelaki di atas, perempuan di bawah, namanya wati gitu. Nah sekarang model baru enggak. Ada namanya itu, Mbak Nima ngerti enggak? Woman on top itu apa itu? Saya enggak mau menjelaskan. Apanya, Mbak? Lah iya. Maksud saya lagi mencari Arabnya apa gitu. Itu disebut wati karena man on top gitu. Tapi kalau woman on top apa? Masih suruh ngerti enggak itu? Engko ae ning jaba tak terangke. Ya. Macam-macam itu ya. Ya. Ada juga yang bisuratil kalbi itu. Doggy style namanya katanya gitu kan. Ya. Gaya ini. Nah, apa namanya, jima itu ada juga yang karena bil hawa. Jadi Mas Muyaka, hawa itu artinya banyak ya. Ada hawa namanya angin. Ada hawa artinya cinta. Ada hawa namanya hawa nafsu. Ada hawa artinya bid'ah. Itu ada lagu yang saya suka, kemudian Pak Kis ikut-ikutan suka. Nasam alainal hawa min mafra'il wadi gitu. Jadi saya ketiup angin cinta yang meniup dari tebing gunung gitu. Dari celah-celah jurang antara dua gunung. Itu ya, dulu dinyanyikan oleh penyanyi angkatan Umi Kulsum namanya Fairuz, kemudian diperbaharui oleh Dunia Samir Ghanim itu. Nasam alainal hawa, nanti dicari di Google Nasam alainal hawa, enak lagunya itu. Nah, al hawa.
Hawa keinginan, nafsu. Tapi bahasa Indonesia itu lucu, hawa kok nafsu. Harusnya nafsi kan? Gitu. Ingin itu hawa, nafsu itu awak. Saya tidak nafsu, berarti saya tidak awak. Itu keliru itu. Seharusnya saya tidak hawa gitu loh. Tapi ini sudah menjadi bahasa yang salah kaprah. Ya, itu tadi yang menanggapi Pak Maskur. Kemudian secara norma fikih telah disampaikan oleh Pak Utsman Tahrir. Ya, jadi kesalahan jima di bulan Ramadan itu harus ditebus ya. Tebusan itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau tebusan kecil namanya fidyah, kalau tebusan besar namanya kafarat. Kafarat itu artinya sesuatu yang meleburkan, yang menghapuskan gitu. Jadi karena berat sehingga kalau orang marah itu mengatakan kepada yang dimarahi keparat kamu itu. Nah, itu dari bahasa apa? Kafarat itu, keparat kamu itu. Nah, ini karena sangat tinggi nilainya gitu loh. Ada juga tadi uraian tambahan menambahi Pak Utsman, yaitu Pak Kiai Makhraji, khilah ya. Khilah. Jadi begini ya. Melihat hikmatus syam, hikmah puasa, itu yang paling pokok adalah Allah sedang menguji kita agar kita itu memerhatikan kepada Allah. Kita sedang tirakat, kita sedang melawan hawa nafsu, kita sedang tahribun nafs, melatih nafsu agar selalu tunduk kepada Allah. Allah itu mewajibkan, hai hamba, kamu harus memperhatikan aku. Jadi manusia sedang dituntut untuk memenuhi kepentingan Allah. Kepentingan itu dinamakan rububiyah, hak ketuhanan. Allah punya hak ketuhanan yang harus dilakukan oleh hambanya. Ketika orang berpuasa, dia harus melakukan kewajiban yang menjunjung tinggi rububiyah. Ya kan? Tetapi di sisi lain ketika suami itu ditinggal pergi istrinya 2 tahun, ketemu jam 7 pagi, 2 tahun puasa, bukan puasa nggak makan minum, terus kemudian akan memenuhi kepentingannya yang tidak boleh tertunda. Ada namanya di situ hak ubudiyah, hak insaniah. Maka kalau nek de mukah berarti mengedepankan ubudiyah, meninggalkan rububiyah. Kalau dia kuat puasa, dia sedang mengedepankan rububiyah, mengabaikan ubudiyah. Allah Ta'ala ki Rahman Rahim loh. Maka harus dipertimbangkan berbagai aspek. Tidak boleh, jangan mukah gara-gara pengen jima, belum bisa mutlak seperti itu. Kalau ini lelakinya hypersek, istrinya hypersek, kalau tidak jimaan kira-kira bakal pegatan. Atau mutung sing lanang malih zina. Tetapi gitu lah ya. Kira-kira kalau orang-orang tersebut sudah tidak sudah tidak gharam ya. Menunda bisa lah, engko bar maghrib Arab dendam apa-apa, boleh. Karena jima itu hal yang baik bagi yang masih bisa. Kalau yang sudah letoy, sudah nggak penting itu. Sahabat diriwayatkan dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, orang radhiyallahu anhuma. Itu kalau maghrib dur tidak makan, tidak minum, jima itu. Dur, jadi saurunge maghrib ki wis ucul-ucul sih. Boleh begitu, boleh gitu loh. Ya kan?
Itu boleh gitu loh. Terus atau jima nanti sebelum ba'da sahur. Bar sahur makan itu serba vitamin ya. Lauk pauknya itu ndok banyak 5 biji. Setelah itu jima, ketiduran. Bangun-bangun jam 8, sholat subuhnya kan qadha anillahi ta'ala. Nah sebelum sholat subuh yang qadha itu mandi. Mandinya kesiangan nggak apa-apa. Ya, mandi kesiangan boleh, jima kesiangan yang nggak boleh, gitu loh. Bersenggama kok kesiangan setelah apa namanya? Setelah fajar lewat. Kalau setelah fajar lewat, tetapi kok dia itu nggak ngerti ya, jimaan, wah hurung fajar kok. Bareng rampung delok jam jebul jam 5, ya batal puasane lah. Gitu dah. Coba sampean jima sama istri, karena listriknya mati di dalam, ya kan? Jima. Mau wis sahur mau, bareng subuh wis istinja barang, posone sunah, ditinggali jam 5 jebak dah subuh, puasanya batal enggak? Mengulang niat aja nawa itu. Sauma yaumil isnin lillahi ta'ala, enggak apa-apa itu. Karena puasa sunnah. Kalau puasa fardu ya batal itu. Karena Nabi pernah pulang dari masjid, masuk ke rumah istrinya, tanya, ini sudah subuh nih, pada jamaah subuh. Pagi ini sarapannya apa? Enggak ada apa-apa Nabi. Ya sudah kalau begitu saya puasa. Enak itu. Dan sampean kadung jima, terus ternyata jam 5, ya sama dong boleh gitu loh. Sekali-kali dicobalah gitu loh. Itu kira-kira itu mengenai senggama. Kalau mengenai hubungan seksual yang non senggama tadi sudah dibahas kan, masalah berciuman tadi kan. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kajian Abah Daniel terkait dengan persetubuhan atau jima, hubungan seksual antara suami dan istri, tatas, titis, dan tuntas. Saya ucapkan terima kasih untuk Abah Yai Daniel Rian dengan memberikan aplaus kepada beliau. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada para kiai, para ustadz, hadirin hadirat yang telah berpartisipasi dalam acara kajian fikih keseharian dengan topik budak cinta di bulan Ramadan. Tidak ketinggalan, saya selaku host juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor, dalam hal ini adalah Bank Nusamba dan TV Nusamba, juga kepada penyelenggara LDNU dan NU Kendal Online. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.